Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri ngaji Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Insan TV, Niaga TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang buah manis meyakini Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagian yang pertama. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan itu, buah manis mengimani nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berapa poin? 2. Apa yang pertama? Akan memaksimalkan cinta kita kepada Allah. Yang kedua, tak pernah putus harapan dari kasih sayang Allah. Hari ini kita akan membahas dengan izin Allah poin yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Silahkan yang punya buku bisa buka halaman 21. Iqra thalithan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Jalail hafizahullah ta'ala. Thalithan, ittisaf al-'abdi bir-rahmati وبذلها لعباد الله تبارك وتعالى. وأعظم الرحمة بالناس هدايتهم إلى التوحيد وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم عز وجل. ثم الرحمة بهم في أنفسهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم ودفع الظلم عنهم وتفريج كروبهم. Nah, yang ketiga, buah manis kita mengimani Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah berusaha memiliki sifat penyayang. Apa? Berusaha memiliki sifat penyayang. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Maka kita pun berusaha untuk meneladani hal tersebut. Ini yang sering saya sampaikan, bahwa ngaji Asmaul Husna itu bukan sekedar menambah pengetahuan, bukan sekedar menambah teori, bukan sekedar menghafal. Tapi belajar Asmaul Husna itu harus ada efek perubahan dalam perilaku keseharian kita. Sehingga orang lain itu betul-betul bisa merasakan perubahan itu dalam diri kita. Inilah yang namanya mengamalkan ilmu. Jangan sampai kita cuma hafal Asmaul Husna, tapi sama sekali tidak ada
perubahan dalam keseharian kita. Ya. Sama keluarga juga tidak ada perubahan. Apalagi sama orang lain. Ya. Dulunya pemarah, setelah ngaji tambah jadi pemarah. Dulunya kasar, setelah ngaji tambah kasar. Loh, buat apa ngaji kalau seperti itu? Maka di sini disampaikan poin yang ketiga, buah manis yang akan didapatkan oleh orang yang belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ittisaful abdi birrahmah. Hamba akan berusaha memiliki sifat kasih sayang. Wa badluha li'ibadillahi tabaraka wa ta'ala. Dan berusaha untuk menyayangi dan mengasihi hamba-hamba Allah. Kalau kita sudah punya sifat pengasih, kita punya sifat penyayang, maka kita berusaha untuk menyayangi dan mengasihi orang lain. Dan orang lain yang paling berhak untuk mendapatkan kasih sayang kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Sinten? Orang tua kita. Itu yang pertama. Maka orang yang sudah ngaji Asmaul Husna harus berubah cara tutur katanya kepada orang tuanya. Harus berubah cara sikap dia dengan orang tuanya. Semakin halus, semakin lembut, semakin sopan, semakin santun, semakin peduli, semakin care, semakin perhatian, semakin menjaga tutur katanya, semakin menjaga unggah-ungguhnya dengan orang tua. Harus ada perubahan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nur. Surat apa? An-Nur ayat 56. Maaf, keliru. Surat Al-Isra ayat 23. Surat apa? Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan haknya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini haknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Wajib untuk menegakkan tauhid. Setelah Allah menyebutkan haknya, karena yang kita butuhkan bukan hanya hablum minallah, tapi kita juga hablum minan nas. Dengarkan apa selanjutnya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan haknya, langsung saat itu Allah lanjutkan firman-Nya, wa bil walidaini ihsana. Dan Allah mewajibkan kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Langsung nomor 2 setelah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum bos, ya, sebelum istri, sebelum suami, apalagi teman arisan, apalagi teman grup WA, itu nomor sekian itu. Pertama kali yang harus kita sikapi dengan kasih sayang adalah kedua orang tua kita. Ya tapi kan orang tua saya sering mukuli saya, Ustaz. Masya Allah. Mukuli karena benci atau karena sayang? Ya biasanya sih orang tua mukuli karena apa? Sayang biasanya. Seandainya orang tuamu memukulimu karena benci pun, sungguh jasa orang tuamu tetap tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit yang kamu rasakan dari pukulan orang tua itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala di sini menyebutkan setelah haknya Allah, langsung haknya kedua orang tua.
Maka jangan sampai kita bisa halus sama teman kita, tapi tidak bisa halus sama orang tua kita. Jangan sampai kita bisa sopan dengan komandan kita, kok enggak bisa sopan dengan ayah dan ibu kita. Maka orang yang belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dia harus berusaha memiliki sifat kasih sayang. Dan manusia yang paling berhak untuk disayangi adalah siapa? Kedua orang tua kita. Baru kemudian pasangan kita. Suami kepada siapa? Istri. Istri kepada suami. Maka panjenengan Pak, kalau sudah ngaji Asmaul Husna harusnya tambah sayang, tambah setia, mboten pelirik. Semakin sering bawain oleh-oleh buat siapa? Istrinya. Kayak panjenengan kayak gini pulang ini mampir. Ora ketang tuku gorengan. Duwene bisa nggak tuku gorengan ya ora apa-apa. Dari beberapa belas nggak bawa apa-apa. Ada rezeki ya dinaikkanlah kelasnya, bukan gorengan apa? Martabak. Ya. Orang ketang sing doke siji. Ya. Ada super, ada spesial, ada apa ya? Biasa. Orang ketang sing biasa, mandan mambunduk. Ya. Ya. Semakin sayang dengan pasangan kita. Ibu-ibu pun juga sama. Semakin sayang sama suaminya. Kalau dulu suami datang bening terus. Ya. Baru ngaji Asmaul Husna, apa? Teh, kopi, apa mana? Susu, wedang jahe, gitu kan. Tambah sayang. Harus ada perubahan. Ya. Semakin sabar suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Jadi orang belajar Asmaul Husna, belajar Ar-Rahman dan Ar-Rahim harus merubah perilakunya. Harus semakin memiliki sifat kasih sayang. Kepada orang tua, kepada pasangan, kemudian kepada anak-anak. Anak-anak ini harus bisa merasakan, oh wong tuaku, orang tuaku setelah ngaji tambah sayang. Harus ada seperti itu. Jangan sampai baru ngaji malah tambah galak. Ada sebuah kisah yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kisah nyata ini diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan redaksi yang kami bawakan adalah redaksi yang ada di dalam Sahih Muslim. Aisyah cerita, pada suatu hari beliau kedatangan seorang ibu miskin. Seorang ibu miskin. Sambil membawa dua putrinya yang masih kecil. Datang ibu miskin sambil membawa dua orang putrinya yang masih kecil. Kelihatan sekali mereka bertiga ini kelaparan. Maka Aisyah radhiyallahu anha mencari-cari di rumahnya apa yang kira-kira bisa diberikan kepada ibu miskin tadi. Ternyata di rumahnya hanya beliau temukan 3 butir kurma. 3 butir kurma. Itu yang ada di rumah manusia paling istimewa di muka bumi. Cuma punya 3 butir kurma. Maka 3-tiganya itu pun diberikan. 3-tiganya itu pun diberikan kepada sang ibu miskin tadi. Pas kan? 3 kan ya? 1 buat siapa? Ibunya. 1 buat anaknya yang pertama. Yang ketiga buat anaknya yang kedua. Pas. Maka ibu miskin tadi pun dengan wajah yang ceria segera membagi 1 buat putrinya, yang 1 lagi buat putri yang kedua. Dan cepat sekali, blub, langsung apa? Langsung habis. Maka gantian si ibu ini pengen
makan jatahnya. Kan dia pegang satu kan, jatah dia, jatah si ibu tadi. Ketika akan dimakan, diminta sama anaknya. Diminta sama anaknya, jatahnya si ibu ini diminta sama anaknya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ibu tadi? Dia belah kurma itu jadi dua. Dia belah kurma itu jadi dua. Separuh buat putrinya, separuh lagi buat putrinya yang kedua. Dan si ibu tidak makan satu pun dari kurma itu. Aisyah radhiyallahu anha takjub, kagum melihat betapa sayangnya betapa sayangnya si ibu kepada kedua anaknya. Akhirnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang kejadian nyata yang beliau lihat langsung dengan kedua mata beliau. Apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innallaha qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan ibu tadi dengan kasih sayangnya ke surga. Au a'taqaha biha minan nar. Atau Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyelamatkan ibu tersebut dari api neraka dengan kasih sayang si ibu itu kepada anaknya. Inilah dahsyatnya kasih sayang. Dahsyatnya kasih sayang kepada manusia-manusia yang terdekat dengan kita. Maka kita sebagai orang tua, PR kita ini bukan hanya sekedar ngaji. Ini kok ibunya diem aja ya? Ibu, itu yang mainan kursi siapa, Bu? Anaknya siapa, Bu? Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seseorang ke surga dengan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Maka jangan sampai kita setelah ngaji, kemudian tidak ada perubahan sama sekali dalam perilaku kita dengan anak-anak kita. Ada sebagian orang gengsi, sekedar untuk memeluk anaknya, gengsi. Ya. Sekedar untuk mengecup kepala anaknya, mengusap keningnya, kepalanya. Gengsi. Nabi SAW pernah menegur seorang sahabat namanya Al-Aqra. Al-Aqra ibnu Habis radhiyallahu anhu. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Al-Hasan atau Al-Husain. Lalu Al-Aqra ini berkata, Inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Wahai Rasul, aku ini punya anak 10. Berapa? 10. Gak pernah satu pun aku cium. Mungkin Al-Aqra ini ingin menggambarkan dia itu gentleman. Nih loh, aku laki banget, gak nyium-nyium anak. Nyium-nyium itu lembek gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Apa kata Nabi SAW? Innahu man la yarham, la yurham. Siapapun yang tidak bisa menyayangi orang lain, maka dia tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan baik-baik. Siapapun yang tidak bisa menyayangi orang lain, apalagi anaknya sendiri, la yurham, tidak akan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manfaat kita belajar nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah untuk menumbuhkan sifat penyayang di dalam hati kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu. Dan di sini disampaikan salah satu bentuk kasih sayang yang terbesar, wa a'dhamur rahmati bin nasi hidayatuhum ila tauhid wa ikhrajuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'izni rabbihim azza wa jalla. Dan salah satu bentuk aplikasi kasih sayang yang terbesar yang ada dalam diri kita kepada orang lain adalah bagaimana kita berusaha memberikan hidayah terhadap orang tersebut agar mengenal tauhid. Maka panjenengan kalau masih punya orang tua belum paham tauhid, masih
punya pasangan belum paham tentang tauhid, masih punya anak-anak yang belum paham tentang tauhid, maka salah satu bentuk kasih sayang terbesarnya adalah bagaimana memahamkan mereka dengan tauhid. Kenapa? Supaya nanti tidak berpisah di akhirat. Harapan kita bisa satu surga dengan orang-orang terdekat dengan kita. Tapi ketika satu bertauhid, yang satunya melakukan kesyirikan, maka bisa dipastikan akan pisah nanti di akhirat. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka mumpung orang-orang yang kita sayang itu masih hidup, dakwahi mereka dengan cara yang baik tentunya. Yang belum sholat diajak untuk sholat. Yang belum memakai hijab, belum pakai jilbab, diajak untuk pakai jilbab. Itu bentuk kasih sayang terbesar kita kepada orang-orang yang kita sayangi. Maka jangan cuek. Jangan apa? Cuek dengan pendidikan agama orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, pakde kita, bule kita, dan seterusnya. Makanya Rasulullah SAW itu berusaha keras bagaimana pamannya, siapa? Abu Thalib, supaya masuk Islam. Berusaha sekuat tenaga. Sampai detik-detik menjelang wafatnya paman beliau Abu Thalib, tetap Nabi SAW berusaha mendakwainya. Kenapa? Kasih sayang. Nabi SAW pengen pamannya ini bisa ikut menikmati surga Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi Allah menakdirkan berbeda. Pamannya meninggal dalam keadaan musyrik. Maka yang masih hidup, manfaatkan detik-detik yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut untuk kita ajak secara lembut dan secara kasih sayang. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga, berusaha memiliki sifat penyayang. Yang keempat, Iqra. Rabi'an, التعرض لرحمة الله تعالى بفعل أسبابها ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى فعل ما يرضيه ويأمر به واجتناب ما يسخطه وينهى عنه باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, yang keempat adalah menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Apa yang keempat? Menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Pengen disayang sama Allah? Pengen disayang sama Allah? Pengen. Berarti harus ikut cara yang diajarkan sama Allah. Jadi kalau pengen kasih sayang Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, itu bukan melakukan apa yang kita sukai, tapi melakukan apa yang disukai oleh siapa? Allah. Ada sebagian orang kayak gitu. Loh, kok jeneng kayak gini? Loh, nyong wis mantep kayak gini. Loh, kok kayak gue? Ada sebagian orang melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak disuruh sama Allah Azza wa Jalla. Ketika ditegur, loh, orang ada dalil laporan, orang dalil-dalilan. Aku wis mantep kayak gini. Loh, yang Anda cari apa sih? Yang Anda cari kasih sayang Allah atau kasih sayang siapa? Kalau kita pengen dapat kasih sayang Allah, manut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hal yang pertama yang akan mendatangkan kasih sayang Allah adalah wa min a'zami ma tustajlabu bihi rahmatullahi ta'ala fi'lu ma yurdihi wa ya'muru bihi wa ijtinabu ma yuskhituhu wa yanha anhu. Hal yang pertama yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau orang pengen disayang Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Panjenengan kalau pengen disayang istri apa? Apa yang dilakukan? Kalau jenengan bawa sesuatu buat istri, bawakan sesuatu yang jenengan sukai. Apa yang disukai istri? Sukai istri. Walaupun panjenengan
senenge salak. Ya. Istri senenge gandul. Dia aja maksa gawa salak terus. Ya. Jenengan pengen disayang sama istri, belikan sesuatu yang disukai sama istri. Walaupun jenengan ya nggak terlalu suka. Kalau kita ingin disayang sama Allah, lakukan apa-apa yang disukai sama Allah, bukan apa yang kita sukai. Justru apa yang kita sukai harus mengikuti apa yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang disukai oleh Allah, kita jalankan perintahnya, kita jauhi larangannya. Apa contoh perintah Allah? Salat. Makanya dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 56. Nah, ini baru surat apa? An-Nur ayat 56, wa aqimus salata. Apa artinya? Tegakkanlah salat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Wa atiur rasula, dan taatilah Rasul, la'allakum turhamun, niscaya kalian akan disayang oleh Allah. Surat apa mau? An-Nur ayat 56. Ini loh kalau pengen disayang sama Allah, salat, waksane salat. Tunaikan zakat. Memang kalau seandainya kita wajib menunaikan, tunaikan zakat. Sudah saatnya kita keluarkan zakat, keluarkan. Wa atiur rasul, taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan apa yang kita temukan di sekeliling kita, bukan. Ibadah itu bukan nyong mareme kayak gini, bukan. Ibadah itu apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah SAW mengajarkan ini atau tidak? Rasulullah SAW ajarkan bacaan-bacaan seperti ini atau tidak? Kalau tidak, no way. Yeah. Kalau iya, why not? Yeah. Jadi dibalik. Diajarkan Rasul, no way. Jangan. Apapun yang diajarkan sama Rasul SAW, kita berusaha untuk kita praktekkan. Apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul SAW, nun sewu. Enggak lah. Karena kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kita inginkan dengan izinnya, Allah akan berikan. Akan tetapi sekali lagi perlu kita ingatkan bahwa Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, belum tentu apa yang kita minta. Sebab belum tentu yang kita minta itu betul-betul kita butuhkan. Jadi ini poin yang keempat. Menjalankan hal-hal yang mendatangkan kasih sayang Allah. Di antaranya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apalagi, wa mimma tustajlabu bihi rahmatullahi ta'ala ma dzukira sabiqan min ar-rahmati bil khalqi wal ihsani ilaihim. Di antara hal yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah adalah bersifat penyayang kepada orang lain. Ini yang tadi kita sampaikan di poin yang ketiga. Jadi kalau kita pengen disayang sama Allah, sayangi orang lain. Makanya ada dalam sebuah hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di muka bumi, kalian akan disayangi yang ada di langit. Akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu Allah Azza wa Jalla. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk yang di muka bumi berarti manusia tok atau semua makhluk? Semua makhluk. Kucing termasuk. Makanya ayo kita ajari anak-anak kita, jangan sampai mereka itu menjadi anak-anak yang kejam dengan binatang. Pernah jenengan lihat anak-anak lempar-lemparan kucing? Pernah? Ya itu salah satu bukti ya bahwa anak-anak kita sebagian dari mereka tidak memiliki sense, tidak memiliki perasaan kasih sayang kepada hewan-hewan tersebut.
Ajari mereka, ingatkan mereka. Mereka sambil tertawa-tertawa padahal kucingnya itu sudah kurus, kering, pincang. Ya, dilemparkan, mau bluk jatuh, ketawa semuanya. Ya. Jangan biarkan anak-anak itu seperti itu. Kita ingatkan. Ya. Kalau pengen disayang sama Allah, sayangi kucing tersebut. Jangankan kucing, ada seorang ulama, seingat saya Al-Hasan Al-Basri. Beliau melihat ada semut mau tenggelam di kolam, diselamatkan sama beliau. Apa? Semut. Apa kita pernah perhatian semut tenggelam? Ya. Satu semut mau tenggelam, diselamatkan sama beliau, diambilkan, kasih sayang. Ya. Ini makhluknya siapa? Allah. Kira-kira bisa mendoakan atau tidak? Bisa. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Orang yang alim itu akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan di dasar lautan pun akan mendoakan. Mendoakan. Semuanya bisa mendoakan. Semut yang tadi kita selamatkan bisa mendoakan kita. Kira-kira mustajab apa ora ya? Orang duwe dosa, tapi kan tahu nyokot. Ya. Semut itu bukan makhluk yang mukallaf. Ya. Yang mukallaf, yang terkena beban syariat, dicatat pahala, dicatat dosa, itu cuma jin dan manusia. Maka ayatnya bunyinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti yang mukallaf ya dua itu. Jin sama manusia. Semut enggak. Nyokot gigit kita. Tidak ada masalah buat semut. Masalah buat kita. Buat semutnya enggak ada masalah. Dia enggak berdosa dia. Itulah kasih sayang yang dicontoh oleh para ulama kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Naam. Wa minat turuqi allati tunalu biha rahmatullahi azza wa jalla tadabburul Qur'ani wal insatu ilaih. Naam. Wa minat turuqi allati tunalu biha rahmatullah, di antara hal yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah adalah tadabburul Qur'an wal insatu ilaihi. Kalau lagi dibacakan Quran, diam, menyimak, berusaha mentadabburi. Napa tadabbur? Berusaha untuk merenungi, memahami apa yang dibaca dalam ayat-ayat tersebut. Ketika sholat atau di luar sholat? Ketika sholat atau di luar sholat? Dua-duanya. Ketika sholat imamnya lagi baca, makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Seandainya dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu. Napa? Dengarkan. Cuma mendengar tidak. Wa ansitu. Napa wa ansitu? Diamlah. Supaya apa? La'allakum turhamun. Supaya kalian disayang oleh Allah Azza wa Jalla. Surat Al-A'raf ayat 204. Surat apa? Al-A'raf ayat 204. Maka siapapun yang mendengarkan orang baca Al-Quran, cuma dengerin tok. Cuma apa? Dengerin tok. Tapi orang karo ngantuk. Mendengerin sambil menyimak. Dan gak ngobrol. Itu etikanya seperti itu. Ada orang baca Quran, diem, simak. Gak ngobrol sendiri. La'allakum turhamun. Kalian akan disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini yang dengerin. Bagaimana yang? Bagaimana yang baca? Dan bagaimana yang mengajarkannya? Maka menjadi guru Al-Quran itu adalah sebuah aktivitas yang sangat prospektif. 300.000 Ustaz prospektif.
prospektif mendatangkan pahala dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih mahal daripada 300.000. Gak ada apa-apanya 300.000 itu. Kalau jenengan hari-harinya disibukkan untuk ngajari anak-anak baca Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah. Anda lebih mulia daripada seorang businessman sekalipun. Atau businesswoman sekalipun. Jenengan lebih berharga dibandingkan mereka. Kenapa? Karena setiap hari kita sibuk dengan kalamnya Allah. Sedangkan mereka setiap hari sibuk dengan kalamnya manusia. Mana yang lebih mulia? Kalamnya manusia atau kalamnya Allah? Kalamnya Allah. Aku berarti ngesuk orang bisnis maning. Ya tetap bisnis. Tapi aja kelalen ngaji. Masih yo jaga toko. Teka terus kan ora. Ada saatnya sepi. Nah itu gunakan untuk apa? Ngaji, baca Al-Quran. Baik. Selanjutnya. وكذلك الاستغفار من أعظم ما تستجل به رحمة الله تعالى. Begitu pula memperbanyak istighfar. Jadi memperbanyak istighfar juga termasuk hal yang bisa mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an surat An-Naml ayat 46. Nanti jangan buka aja di rumah surat apa? An-Naml ayat 46. Ini dalil yang menunjukkan bahwa istighfar bisa mendatangkan kasih sayang Allah. Kita bahas poin yang kelima. Ya. Khamisan. الحياء من الله عز وجل. إن التأمل في إحسان الله ورحمته يورث العبد حياء منه سبحانه وتعالى فيستحيي العبد المؤمن من خالقه أن يعصيه. Yang kelima, buah manis kita beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kelima, merasa malu berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa? Merasa malu berbuat maksiat kepada Allah. Izin. Ini yang kadang-kadang kurang kita perhatikan. Kita ini suka pakewuh sama manusia. Tapi jarang-jarang pakewuh sama siapa? Sama Allah. Kita suka nggak enak sama manusia. Tapi kita tidak pernah atau jarang merasa tidak enak kepada Allah. Malu. Wong Allah sudah kasih apa-apa kok. Masih nggak manut sama Allah. Malu. Coba sekarang ada orang berbuat baik sama kita. Hidup kita ditanggung sama beliau 5 tahun. Sudah kamu 5 tahun gak usah kerja. Tak tanggung semuanya. Kebutuhan kehidupanmu tak tanggung semuanya selama 5 tahun. Suatu hari dia minta tolong sama kita. Tolong dong ini. Minta bantuan, lakukan ini. Apakah kita tega untuk menolak permintaannya? Gak tega kita. Padahal dia cuma nanggung berapa? 5 tahun. Sekarang saya tanya, Allah nanggung kita berapa tahun? Seumur hidup kita ditanggung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak merasa malu untuk berbuat maksiat kepadanya? Bahkan setelah selesai berbuat maksiat pun seharusnya kita tetap merasa malu kepada Allah. Panjenengan pernah dengar cerita orang di padang mahsyar nanti mereka datang kepada para nabi minta syafaat? Pernah dengar cerita itu? Kenapa masing-masing nabi angkat tangan? Nabi Adam angkat tangan, Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Kenapa? Karena mereka ingat pernah berbuat salah. Malu mereka. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa mereka kira-kira sudah diampuni atau belum? Sudah, mereka para nabi, para rasul. Nabi Adam alaihissalam cuma gara-gara memakan buah yang dilarang sama Allah. Teringat malunya itu sampai hari kiamat. Bayangkan. Nah, kita berbuat dosa barusan tadi sudah lupa sekarang. Nabi Adam di hari kiamat masih ingat dengan dosa yang pernah dia kerjakan, yang pernah beliau kerjakan dahulu ketika di surga.
Nabi Musa pun demikian, Nabi Isa pun demikian. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena imannya yang tinggi. Nah kita nggak punya malu karena iman kita yang rendah. Ya. Bolak-balik salah, orang ngerasa salah. Ketika dikasih sakit sama Allah, ya Allah, apa teman, aku sih salah apa ya? Ya Allah, salah apa? Akeh banget salahnya nganti orang kemutan. Ya. Ini adalah buah yang keberapa? Yang kelima, merasa malu berbuat maksiat kepada Allah. Dengan demikian selesai kita membahas dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah ke nama yang lainnya yang akan kita pelajari biidnillahi azza wa jal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar. Pekan depan itu hari Senin tanggal 11 Dzulhijjah. Lebarannya hari Ahad. Senin mau libur apa masuk? Masuk atau libur? Nah, ini pada nyembelih apa orang ini? Ya, masuk apa enggak? Tetap masuk ya. Ya, berarti tetap masuk insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.